kalau kalian memuliakan aku, Allah katakan ya, maka itu yang terbaik. Kenapa? Karena kemuliaanku itu adalah untuk menyatakan kasihku kepada umat manusia. Sedangkan manusia yang memuliakan dirinya sendiri, itu hanya mengasihi dirinya sendiri. Dan itu Allah tidak mau. Itulah sebabnya Allah katakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang diciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga apa? Kujadikan. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Di zaman modern ini, kita sudah mendengar apa yang disebut dengan istilah relativisme. Relativisme. Kebenaran itu relatif. Kebenaran itu relatif. Apa artinya? Artinya, saya dapat katakan, mungkin Anda yang dapat katakan, pendeta Rantung orangnya tinggi. Oke, pendeta Rantung orangnya tinggi. Oke, tinggi dalam arti apa? Kalau saya tinggi, mungkin kalau dibandingkan dengan istri saya, maka saya ini tinggi. Jadi di mata istri saya ini sudah dianggap apa? Dianggap tinggi. Tapi pada saat saya melihat LeBron James atau apalah pemain-pemain pemain basketball Amerika ini, maka saya tidak akan pernah menyebutkan diri saya apa? Tinggi. Mereka itu lebih tinggi daripada saya. Jadi ketinggian saya itu relatif. Ketinggian saya kalau dibandingkan dengan istri saya mungkin lebih tinggi. Tapi dibandingkan dengan LeBron James, saya pendek. Saya pendek. Jadi inilah penggunaan kata relatif. Jadi orang katakan, oke, dasar daripada pernyataan itu apa? Oke, dasarnya kalau dasarnya istri saya, betul. Pernyataan itu jadi pernyataan yang betul. Saya jadi orang tinggi. Tapi dibandingkan dengan orang yang tinggi, maka saya pernyataan Stephen Rantung itu tinggi menjadi salah. Nah ini masuk akal sekali kan? Jadi itulah sebabnya banyak orang melihat bahwa bukan hanya sebab ketinggian atau pendeknya kita, tapi dalam hal kebenaran sekalipun itu relatif. Kebenaran itu relatif. Ya, kalau kamu sudah yakini, kamu sudah percayai, ya silakan. Kalau kamu mau masuk gereja hari Sabat, silakan, monggo. Tapi bagi kami, ya kami percayanya itu hari Minggu. Ya udah, ya kita masing-masing berbakti aja. Yang penting percaya Yesus aja lah. Gitu. Jadi itulah relativisme yang begitu hebat yang sedang merajalela pada saat ini. Ya. Masing-masing itu relatif. Tidak ada yang menjadi standar atau norma dari sesuatu. Mana yang benar atau mana yang tidak benar itu sudah menjadi kabur. Sudah menjadi kabur. Dan ini efeknya ini begitu hebat. Kenapa saya katakan efek daripada relativisme ini begitu hebat? Ya. Nanti kita lihat, mungkin ada sejarahnya juga hubungan kenapa relativisme ini jadi hebat. Ya. Saya pada saat ini sedang tertarik dengan apa yang sedang dibicarakan oleh masyarakat atau banyak ya pemirsa teknologi mungkin di Amerika itu ChatGPT. Ya. ChatGPT itu adalah artificial intelligence yang Anda bisa apa? Bisa berkomunikasi dengan dia. Anda bisa chat, Anda bisa tanya apa saja Anda mau minta. Saya tadi coba melalui ChatGPT ini saya coba. Dia ada tempatnya di mana kita bisa bertanya atau apa. Tolong, saya tulis itu. Tolong buatkan puisi untuk istri saya yang akan berulang tahun. Ya, saya tulis begitu. Jadi saya cuma main-main aja. Tolong buatkan apa? Buatkan puisi untuk istri saya. Lalu dia oke. Dia langsung buatkan. Dia langsung membuat puisi yang baru, saudara. Ini bukan puisi yang diambil dari apa yang orang penulis puisi sudah buat. Bukan, dia buat yang baru. Dan ini menjadi masalah ataupun mungkin tantangan ataupun mungkin kesempatan karena banyak orang sekarang bisa tulis saja, tolong saya akan berkhotbah misalnya. Tolong saya akan berkhotbah tentang Kejadian 1 ayat 1. Tolong buatkan khotbah tentang Kejadian 1 ayat 1. Dia akan buat. Dia bisa buat mungkin kita lagi. Kenapa? Karena ChatGPT ini dia akan menyelidiki semua yang sudah tertulis di internet, yang di online, apa saja, buku-buku, apa saja. Semua yang pernah tertulis dan dimasukkan ke internet, dia bisa rangkumkan semuanya dan dia akan membuat sendiri. Dialah yang akan menjadi otak kita. Gantinya kita yang memiliki otak, sekarang otaknya itu kita tinggal ketik aja apa yang kita mau. Dan anak-anak muda sekarang seringkali menggunakan ChatGPT ini untuk misalnya buat project mereka, term paper mereka, walaupun ada seorang dari Princeton University di New Jersey ini dapat mendeteksi kalau paper Anda, ya kalau
paper Anda itu adalah Anda cuma tulis atau disertasi Anda itu Anda cuma minta dari ChatGPT itu bisa dideteksi dari sumber tersebut. Tapi poinnya, oke, ini menarik sekali karena ini jadi saya punya permainan lah istilahnya ya. Tapi saya tadi coba tanya. Ya, biasanya kan saya baca buku, biasanya saya baca artikel untuk apa yang dikatakan artikel-artikel misalnya untuk persiapan ini ya. Apa artikel tentang misalnya apa itu arti relativisme dan lain sebagainya. Saya mesti ketik lalu saya baca lagi artikel 1, artikel 2, artikel 3 atau buku 1, buku 2, buku 3 dan lain sebagainya. Tapi tadi saya coba-coba aja. Saya tidak lagi baca buku, saya tidak lagi baca artikel, saya cuma ketik. Itu SJ yang ketik itu Stephen Jonah itu ya, saya itu yang SJ itu ya. Saya tanyakan kepada chatbot ini, artificial intelligence ini, ChatGPT ini ya. What is the biggest challenges that Christianity is facing today? Apakah tantangan terbesar kekristenan hadapi pada masa sekarang ini? Wah, saya coba-coba aja ya. Lalu dia kasih, menurut itu jawabannya daripada ChatGPT ini ya. Dia katakan sampai dengan pengetahuan dari semua yang dapat saya kumpulkan sampai tahun September 2021, maka inilah dia sebutkan beberapa tantangan. Menarik sekali. Tantangan yang dialami oleh kekristenan. Yang pertama, dikatakan, nomor 1, declining church attendance, kehadiran gereja yang semakin menurun. Kenapa? Dia jawab sendiri ya. Kenapa banyak gereja menurun? Dia jelaskan bahwa banyak denominasi Kristen mengalami penurunan kehadiran di gereja secara apa? Secara teratur, irregular, teratur menurun, khususnya di negara-negara barat. Tantangan ini berasal dari berbagai faktor, antara lain secularization, changing cultural values, perubahan nilai budaya, dan munculnya praktek-praktek spiritual alternatif. Jadi kekristenan ini dapat tantangan misalnya dari orang-orang yang misalnya dari Hinduisme, mungkin bagaimana yoga dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali ajaran-ajaran di luar kekristenan. Poin kedua, pluralisme, kemajemukan dari keanekaragaman agama. Jadi kekristenan ini menghadapi tantangan untuk hidup berdampingan dengan agama lain yang dalam masyarakat yang semakin majemuk. Semakin majemuk. Begitu banyak orang yang berpikir kiri dan kanan. Apalagi. Wah, yang keempat ya, relevansi and engagement with the youth. Kurangnya relevansi, keterlibatan dengan orang muda. Kenapa? Tantangannya adalah karena young people may perceive Christianity as outdated and incompatible with their worldview. Jadi banyak anak muda sekarang katanya menganggap kekristenan itu sudah kuno, tinggalan zaman, dan tidak sesuai dengan pandangan dunia daripada mereka, worldview mereka. Jadi mereka tidak lagi melihat agama itu sebagai satu hal yang dituntut untuk kehidupan mereka. Enggak, ada tandingannya. Ada tandingannya. Lalu berikutnya, yang kelima, internal denominational differences, perbedaan denominasi internal. Jadi lihat aja gereja Kristen aja udah banyak sekali. Ada yang bilang A, ada gereja Kristen bilang B, ada yang berbakti hari Sabtu, ada yang berbakti hari Minggu dan lain sebagainya. Jadi bagi ChatGPT ini kekristenan itu terdiri dari banyak denominasi dan perspektif teologis yang menyebabkan perbedaan, differences in interpretation, perbedaan dalam interpretasi, perbedaan dalam praktek, dan perbedaan dalam sikap sosial. Ya, sikap sosial. Jadi, dengan kata lain, sudah begitu banyak pilihan-pilihan. Ada begitu banyak tandingan-tandingan yang telah terjadi. Nah, saya nggak perlu heran ya. Kita tidak perlu heran kalau memang ini lebih terjadi saat ini. Ya, orang tidak lagi melihat Alkitab itu sebagai dasar daripada iman kita. Banyak yang menolak ajaran Alkitab. Dan ini memang yang sudah mula-mula setan lakukan. Sistem yang kontras, yang bertolak belakang ini. Ya, yang bertolak belakang, bukan yang mencolok. Tapi yang bertolak belakang ini sudah ada di Taman Eden. Tuhan bilang semua pohon boleh kau makan buahnya. Kamu boleh makan dengan bebas. Wah, ditolak belakangilah dengan setan yang katakan, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, itu yang setan bilang kepada si Hawa. Jadi, apa yang Allah bilang itu dibelakangi oleh setan, ditolak.
menjadi yang setan buat. Apa yang setan buat bertolak. Oh, di Menara Babel juga. Kita bisa lihat pada di Kejadian pasal 11 ya. Sudah dibilang tidak akan lagi ada air bah. Tapi manusia, mari kita dirikan. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara. Kejadian 11 ayat 4. Sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama kita. Nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Manusia maunya naik, maunya jadi orang top, maunya jadi pemimpin saja ya. Maunya jadi apa? Jadi seseorang yang diakui dan lain sebagainya. Itu sejak dari dulu. Ya. Itu manusia maunya naik, tapi coba lihat Tuhan Yesus kita. Yang walaupun dalam rupa Allah, tapi telah mengosongkan dirinya. Allah yang turun. Ya. Dan inilah kita lihat bagaimana bertolak belakangnya itu sudah dari Menara Babel. Manusia yang maunya naik, tapi ayat berikutnya Allah yang turun. Kejadian 11 ayat 5. Turunlah Allah, turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Jadi selalu bertolak belakang. Allah maunya yang humility, ya. Kita memiliki kerendahan hati, tapi manusia maunya memiliki ketinggian hati. Manusia yang ingin menjadi seperti Allah. Seperti yang setan tawarkan kepada Hawa. Jadi inilah selalu ada dalam kehidupan sejarah umat manusia. Ada dua sistem yang kontras dan berbeda yang selalu terjadi. Ya. Manusia diciptakan untuk memuliakan Allah. Ini sistemnya manusia. Allah tahu kalau kalian memuliakan aku, Allah katakan ya, maka itu yang terbaik. Kenapa? Karena kemuliaanku itu adalah untuk menyatakan kasihku kepada umat manusia. Sedangkan manusia yang memuliakan dirinya sendiri, itu hanya mengasihi dirinya sendiri. Dan itu Allah tidak mau. Itulah sebabnya Allah katakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang diciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga apa? Kujadikan. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Yesaya 42:8 katakan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada orang lain. Kenapa? Kalau kita memperoleh kemuliaan bagi diri kita sendiri. Bukan kemuliaan bagi Allah. Berabe, kita nggak masuk surga. Ya, kita tidak akan pernah dapat bertemu dengan Allah kita. Kan Allah kita hanyalah satu-satunya yang untuk kita apa? Muliakan. Ya. Tapi itulah manusia sejak semula dari sononya. Mulai dari Hawa. Ya, ingin menjadi seperti Allah. Dan ini yang terjadi juga kepada Raja Nebukadnezar. Daniel sudah bilang berapa 12 bulan sebelumnya, jangan sombong Raja. Tapi walaupun sudah dibilang, suatu waktu tetap aja dia setelah dia berjalan melihat istananya, Daniel 4 ayat 30 katakan, berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar? Ingat, saya tekankan dari tadi, bahwa kata Babel itu selalu berhubungan dengan kata besar. Kenapa? Inilah yang membesar-besarkan dirinya. Apa yang dibesar-besarkan oleh Raja Nebukadnezar? Dikatakan apa? Bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku, waduh, dan untuk kemuliaan kebesaranku, telah ku bangun menjadi kota kerajaan. Manusia selalu ingin memuliakan dirinya. Kenapa kita harus buat tim suksesi? Supaya kemuliaan kita, ujung-ujungnya kemuliaan kita itu yang nampak. Ya, kemuliaan kita yang nampak. Tuhan katakan, aku tidak ingin memberikan kemuliaanku itu kepada umat manusia. Karena manusia yang mendapatkan kemuliaan itu akan berabe, istilahnya masalah. Akan hanya ada masalah kalau manusia yang memuliakan dirinya sendiri. Tapi itu yang dilakukan oleh siapa? Raja Nebukadnezar yang memuliakan dirinya sendiri akhirnya dijatuhkan oleh Allah. Dan ini dia. Jadi kata Babel yang besar itu kemudian kita lihat itu muncul juga dalam kitab Wahyu 14 ayat 8. Babel sistem yang memabukkan, ya, sistem yang mencoba untuk memuliakan dirinya sendiri. Dia mau orang tergila-gila, orang-orang mabuk terhadap dirinya sendiri supaya dia menjadi Babel yang besar, ya. Wahyu 14 ayat 8 berbicara tentang malaikat yang lain. Malaikat kedua menyusul malaikat yang pertama, ya, dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar. Jadi ingat, kata Babel dan besar bukan hanya perjanjian lama, tapi juga perjanjian baru. Apa yang dikatakan dengan Babel ini? Yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur, hawa, nafsu, tubuh, cabulnya. Cukup
menarik. Karena ini dituliskan. Ya. Bagi umat Allah di zaman Yohanes. Pertanyaannya, kota apa yang pada saat itu, kan kita lihat Babel yang besar. Ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dikirim suratnya kepada ketujuh jemaat di Asia Minor. Ya. Dikirim. Dan pada saat mereka membaca itu kira-kira apa? Kota apa yang dapat mereka langsung, oh ya betul juga nih kota ini. Kota yang memabukkan. Ya. Kenapa? Karena itulah pusat kerajaan dunia pada saat itu. Oh, bangsa-bangsa itu datang untuk menyembah kota tersebut. Kota Babel yang besar tersebut. Nah, untuk zaman itu, kita belum lompat untuk zaman sekarang. Siapa yang menjadi apa? Kota yang dimana pemimpinnya bangsa-bangsa itu akan datang menyembah. Nanti pelajaran kita akan lihat siapa saat sekarang ini. Misalnya Presiden Amerika Serikat pada saat dia menjadi presiden biasanya dia tidak pergi ke negara Indonesia. Wah, dia nggak akan pergi ke negara Indonesia atau negara lain. Pasti dia akan pergi ke satu tempat ya untuk saat ini. Datang untuk apa? Pergi untuk sungkeman ya, untuk sungkeman. Nah, apa tempat di mana presiden Amerika pergi untuk sungkeman? Jawabannya saya nggak akan berikan sekarang ya. Anda bisa Google sendiri. Biasanya presiden Amerika itu kalau baru jadi presiden kemana itu mereka perginya? Jadi pada di zaman Yohanes, apa kira-kira gambaran mereka tentang kota Babel? Kenapa? Karena itu berhubungan karena Babel di zaman Yohanes sampai saat ini itu tempatnya itu tidak lari jauh-jauh, sama. Tidak lari jauh-jauh ya. Ya, oke, mari kita lihat. Bagi umat Allah di zaman Yohanes, kota apa yang diasosiasikan dengan Babel saat itu? 1 Petrus 5:13. Berbicara Rasul Petrus, ingat di mana Rasul Petrus mati? Dia mati di satu kota. Dan pada saat ini dialah yang dianggap sebagai pemimpin ya. Paus yang pertama di kota tersebut ya. Ini ditulis oleh Petrus dalam 1 Petrus 5:13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih. Yang di mana? Yang di Babylon. Jadi pada saat Petrus menulis ini, dia sedang berada di kota yang pada saat itu tidak ada Babylon. Babylon sudah runtuh. Tapi kota yang sedang dia tinggali saat itu disebutkan dalam kitab 1 Petrus itu sebagai Babylon. Dan banyak penulis-penulis di zaman abad 1 sesudah Masehi menulis bahwa kota Babylon yang dituliskan dalam 1 Petrus 5:13 tidak lain dan tidak bukan untuk masa itu adalah kota Roma. Kota Roma. Ya, kota Roma. Itu dia. Dan inilah pusat di mana ajaran-ajaran pada itu yang bertentangan dengan firman Tuhan itu ada di kota Roma. Kenapa? Karena kerajaan Romawi pada saat itu adalah kerajaan yang berkuasa, kerajaan yang menyalibkan Yesus, ya, yang menyatakan Yesus datang sebagai anak Allah, sebagai apa Mesias, tapi dia mati dibunuh dengan kata lain atau dihukum mati oleh kerajaan Romawi dengan kata lain, ya, oleh kerajaan Romawi. Jadi inilah tantangan yang menentang umat Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, kita lihat bagaimana nubuatan 2300 pagi dan petang. 2300 petang dan pagi maksud saya. Itu berakhir di tahun 1844. Ya. 1844. Lalu kemudian dari 1844 itulah pekabaran malaikat itu mulai muncul. Malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Mulai itu dari segi sejarahnya. Itu dari tahun 1844. Tapi kemudian apa yang terjadi pada saat bersamaan diperintahkan kepada umat manusia untuk datang menyembah Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya ya. Pada saat perintah diberikan supaya umat manusia kembali kepada pencipta. Pada saat yang bersamaan ada ideologi yang muncul yang menyatakan tidak ada lagi pencipta. Segala sesuatu itu terjadi karena secara apa? Secara kebetulan, by chance. Teori evolusi. Ya, kita sudah baca kutipan ini. Dan teori evolusi menyatakan tidak ada Allah. Kalau demikian, apa yang terjadi dengan firman Allah? Oh, firman Allah itu buku kuno. Nggak perlu kita pelajari. Itu buku yang tidak ilmiah. Nggak perlu kita baca itu. Buku kuno tersebut. Kenapa? Karena tidak ada Allah. Tidak ada firman. Yesus adalah firman. Yohanes katakan. Yohanes 1. Yesus katakan, tidak ada firman. Tidak ada firman, tidak ada Allah, tidak ada Yesus, tidak ada apapun. Jadi siapa dong yang menentukan mana yang benar atau tidak benar dalam diri kita? Menurut teori evolusi,
Yang dikatakan oleh Charles Darwin adalah apa? Adapun kehidupan masa depan, ya dia katakan, dia tuliskan. Ya. Darwin yang menulis bukunya Survival of the Fittest tahun 1859, ya pada saat itu dia sudah tulis 59, tapi dia punya ide itu ya kurang lebih di tahun-tahun sekitar 1840-an ya, 1840-an. Apa yang dia katakan sehubungan dengan standar manusia? Kehidupan masa depan, setiap orang harus menilai sendiri antara kemungkinan yang tidak jelas yang saling bertentangan. Ada hukum yang jelas, tidak ada perintah yang jelas. Masing-masing kita akan memilih untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya saya mulai dengan tadi kata apa? Relativisme. Masing-masing kita itu kebenaran itu terserah Anda. Anda rasa itu A itu benar, monggo. Yang penting kita hidup bersamaan. Yang penting kasih Yesus aja lah. Yang penting kasih Yesus aja lah. Nggak penting itu. Mau Yesus sendiri masuk beribadah pada hari Sabat, atau Yesus yang mengatakan murid-muridnya jangan kamu lari pada hari Sabat, atau Yesus yang berkata bahwa di dalam kitab Yesaya hari-hari Sabatku akan dirayakan di dunia baru, atau rasul-rasul berbakti pada hari Sabat. Itu nggak penting. Yang penting kita itu apa? Menurut pemahaman kita, ya udah. Kalau kita mau berbakti hari apa saja, silakan. Padahal tidak demikian ajaran Alkitab. Ada masalahnya dengan relativisme. Josh McDowell dia katakan apa ya? While we all may have sensed what is evil and what is good under the philosophy of cultural tolerance, ya dikatakan walaupun ya sementara kita semua mungkin dapat memiliki, semua orang bisa merasakan, oh ini ada yang nggak benar, ini ada yang jahat, ada yang baik ya. Dalam apa? Di tengah-tengah adanya filsafat kebudayaan toleransi ya, tetapi evil and good can only be relative ideals. Yang kita merasa akhirnya yang baik dan yang jahat itu hanyalah ide-ide yang apa? Relatif. Tapi dikatakan without an objective truth, tanpa adanya kebenaran yang objektif, yang diterima, yang dapat diterima, ya, maka yang terjadilah apa? Bahwa kebaikan dan kejahatan itu didefinisikan oleh setiap individu, atau setiap community, atau setiap masyarakat. Dan akibatnya apa? Therefore, we have no moral basis. Kita tidak memiliki dasar moral untuk apa kita dapat menghakimi orang lain, menghakimi satu komunitas, menghakimi satu negara, ya apa yang mereka buat atau yang mereka tidak buat. Jadi itulah ya. Dunia sudah diciptakan dari semula baik adanya, tapi karena dosa menyebabkan setan berkata kepada Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu mengetahui yang baik dan yang jahat. Nah, bagi saya kok, ternyata nggak apa-apa kalau kita kumpul kebo dulu. Ya kan coba-coba dulu, daripada kita kawin, lalu kita cerai, mendingan kumpul kebo dulu. Ternyata cocok atau enggak nih untuk istilahnya. Begitu banyak hal-hal yang terjadi saat ini. Moralitas itu bukan lagi berdasarkan firman Tuhan, tapi apa yang saya rasa betul, apa yang saya rasa tidak betul. Saya yang menentukan. Itu yang pertama. Tapi sekarang lebih hebat lagi, menjelang akhir zaman ada sistem keagamaan. Sistem keagamaan yang menyatakan, kami yang menentukan apa itu yang benar atau tidak benar. Dan ini memabukkan sekali. Sistem Babel di akhir zaman ini memabukkan sekali. Kenapa? Kalau mungkin pribadi-pribadi itu oke ya masing-masing. Tapi ini satu pribadi yang besar, satu sistem yang besar. Satu sistem yang besar di mana seluruh bangsa dikatakan apa? Seluruh bangsa akan dimabukkan. Ya. Seluruh bangsa akan dimabukkan. Tetapi firman Tuhan katakan kita tidak perlu khawatir. Wahyu 14 ayat 8, malaikat yang kedua. Seorang malaikat yang lain, malaikat kedua menyusul dia, menyusul malaikat yang pertama dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Tapi itu ya, Babel pada akhir zaman itu akan menggantikan, melawan Allah dengan arti menggantikan penyembahan pencipta. Nah kita sering kali dengar tentang kata antikristus. Ya. Kata anti dalam bahasa Grekanya, dalam bahasa Yunani itu bukan berarti melawan, tapi juga menggantikan Allah. Apa yang Allah bilang A, antikristus bilang, oh itu B. Apa yang dinyatakan yang sesungguhnya, dia katakan, udah dirubah, jadinya B. Itulah arti daripada antikristus, bukan hanya melawan Allah, tapi menggantikan Allah.
Dan inilah sebabnya bahwa Babel pada akhir zaman akan menggantikan penyembahan pencipta kepada penyembahan ciptaan. Dia buatlah mungkin patung-patung, dia buatlah orang-orang suci yang harus disembah. Dibuatlah satu sistem yang mana dan gantinya kita memohon ampun kepada Tuhan secara langsung, mungkin melalui apa? Melalui pemimpin-pemimpin agama kita lewati sebelum kita datang kepada Tuhan. Ya. Dan inilah amaran malaikat pertama yang sudah dinyatakan. Kita diamarkan untuk menyembah pencipta, tapi Babel akhir zaman mengajak kita untuk menyembah ciptaan. Menyembah ciptaan. Itulah sebabnya William Johnson katakan, ya. William Johnson katakan bahwa Babel mewakili semua upaya manusia untuk menyediakan jalan keselamatan, semua rencana dan program yang karena dibangun sendiri di atas akal dan perangkat manusia, berusaha menggagalkan rencana ilahi bagi dunia. Ya. Jangan kita berpikir dan menyatakan pikiran kita itu sebagai kebenaran. Jangan kita melihat pikiran manusia yang kemudian diformulasikan dan menyatakan itu sebagai kebenaran. Mari kita datang kepada sumber kebenaran itu sendiri. Ya, agar supaya rencana ilahi bagi dunia itu tidak akan pernah gagal. Dan apa itu? Apa itu yang menjadi standar daripada kebenaran itu yang bukan dibangun di atas akal manusia, bukan dibangun di atas perangkat manusia dalam arti tradisi-tradisi, kebudayaan manusia, bukan tradisi, bukan kebudayaan. Tapi apa yang Allah nyatakan, tidak lain dan tidak bukan. Seperti yang Yesus berkata, ada tertulis. Itulah fokus kita. Itulah kita harus kuat dalam sistem Allah, artinya kita harus kuat dalam satu pengajaran yang Allah sudah cantumkan di dalam firman-Nya. Dan kita tidak akan comot-comot hanya 1-2 ayat untuk akhirnya firman Tuhan itu seakan-akan bertentangan satu dengan yang lain. Mari kita melihat seperti Martin Luther katakan, sola scriptura. Biarlah Alkitab itu menjelaskan. Kalau ada ayat-ayat yang tidak sukar untuk dimengerti, seakan-akan bertentangan dengan ayat lainnya, biarlah keseluruhan pengajaran Alkitab itu menjelaskan ayat tersebut. Seperti waktu lalu kita sudah bahas tentang Kolose 2 ayat 16. Jadi dengan kata lain, firman Tuhan. Firman Tuhan. Karena Allah telah memberikan rencananya itu melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya. Yesus adalah firman. Itulah sebabnya Yakobus 4 ayat 7-8 katakan apa? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Lawanlah filsafat Babel yang besar, ya, yang dibuat oleh sebab adanya iblis yang menjadi naga yang menggunakan apa? Binatang itu, ya. Jadi tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah. Efesus 6 ayat 17-18. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk semua orang, untuk segala orang kudus. Dan 1 Petrus 5:9 katakan, lawanlah dia, lawanlah pluralisme, relativisme, sistem yang setan sudah masukkan ke dalam dunia ini. Lawanlah iblis, dengan kata lain, dengan iman percaya yang teguh pada firman-Nya. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tuhan mau supaya kita mendekat. Mendekat kemana? Dengan iman yang teguh, terus-menerus mendekat kepada firman-Nya. Dan kiranya pelajaran kita sepanjang minggu ini akan mengajak kita untuk melihat rancangan-rancangan dari Babel yang besar tersebut dan mencoba untuk melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang rancangan Babel yang besar itu. Kiranya ini dapat menjadi pelajaran kita semua untuk sepanjang minggu ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus.